Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Sabrina Holisa dari kelas 11 3. Saya akan mempresentasikan sejarah Mataram kuno. Apa itu sejarah Mataram kuno? Pada dasarnya, kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan bercorak Buddha yang berkembang pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 730 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitar di Jawa Tengah. Sejarah singkat awal berdirinya kerajaan Mataram kuno. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal dengan Kerajaan Medang. Apa itu Kerajaan Medang? Medang adalah sebuah kerajaan Hindu dan Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kalau berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Shailendra Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintahkan oleh dinasti Isyana. Dinasti penguasa kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Kerajaan Sanjaya yang bergelar Rangkai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan memperluas wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rangkai Panangkaran. Yang kedua ada dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan dinasti ini, kerajaan Mataram kuno berhasil meraih kejayaannya. Selain itu, dinasti Shailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pranowardhani dengan Rangkai Pikat yang berasal dari dinasti Sanjaya. Dinasti Isyana. Empu Sinduk pada tahun 929 Masehi memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, juga dilakukan perubahan nama menjadi Medang dengan Empu Sinduk sebagai raja pertama di dinasti Isyana. Peninggalan kerajaan Mataram kuno ada 3 candi. Yang pertama ada Candi Sewu, yang kedua ada Candi Borobudur, yang ketiga ada Candi Prambanan. Masa kejayaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram kuno diperintah oleh Sri Maharaja Rangkai Waktukura Dia Bilitung Sri Darmodaya Mahasambu. Terjadi selama 12 tahun, yaitu
antara tahun 899 sampai 911 Masehi. Raja Dia Balitung meninggalkan prestasi yang berjumlah sangatlah banyak, sekitar 45 prestasi. Beberapa prestasi tersebut ditemukan di Yogyakarta, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Bahkan sejumlah sejarawan meyakini bahwa kejayaan kerajaan Mataram kuno ditandai dengan perluasan wilayah hingga ke Bali. Wilayah kerajaan ini juga sangat subur. Yang terakhir ada keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Keberhasilan kerajaan Mataram kuno tidaklah bertahan lama, sebab pada tahun 1080 kerajaan ini mulai mengalami kemunduran, di mana hal ini didukung oleh beberapa hal, salah satunya bencana alam berupa meletusnya gunung berapi. Karena bencana alam ini, Empu Sinduk sebagai penerus Raja Sanjaya mulai memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan ini juga mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta mengganti nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tidak ada atau runtuh. Hal ini juga didukung dengan penggantian dinasti, di mana saat itu Medang dipimpin oleh dinasti Isyana berkat keturunan Empu Sinduk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.